Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang mukmin, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, apabila menerima informasi dari berbagai macam hal. Di zaman sekarang yang penuh dengan teknologi, bisa kita dapatkan berbagai macam informasi, mulai dari WA, dari Facebook, dari Instagram, dari Twitter, dengan berbagai macam halnya kita bisa mendapatkan dan menemukan informasi segalanya. Lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, apabila mendapatkan atau menemukan informasi itu? Apa yang harus kita lakukan? Biasanya kalau di Facebook langsung kita bagikan, kita share kepada semua kolega yang ada. Juga kita bisa melakukannya dengan melakukan screenshot. Di zaman sekarang yang penuh dengan canggih, langsung saja kita screen, langsung kita bagikan kepada berbagai macam kalangan yang entah di mana berada, dan mereka mendapatkan informasi hal itu. Atau dengan cara mengirim kembali sampai berulang kali informasi yang kita dapatkan, berita yang kita terima, tanpa kita cerna, tanpa kita baca terlebih dahulu. Bagi saya, di zaman sekarang ini penuh dengan hal itu, dan kita nggak tahu apa resiko atau implikasi yang kita dapatkan apabila kita melakukan hal itu. Mentang-mentang ada ayat, langsung kita sampaikan kepada teman kita. Mentang-mentang ada hadis, langsung kita sampaikan, dan mereka baca, akhirnya tidak baca dengan sebaik-baiknya. Kita pun yang mengirimkan akan kena beban dengan hal kita menyampaikan hal itu kepada kolega kita. Sekarang marak dengan hal itu, dan kita pun pernah merasakan hal itu. Entah kita mengirimkan kepada kawan, entah kita mendapatkan informasi dari berbagai macam hal, langsung kita bagikan kepada teman-teman kita. Nah, itu tema yang akan kita bahas pada minggu pagi ini. Namun saya mencoba mengambil studi kasus. Dulu pernah ada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kasus yang terjadi di era tahun 1800-an yang lalu, yang dialami oleh ulama besar kita, yaitu Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya atau Mufti Betawi. Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya ini lahir tahun 1822 dan meninggal dunia tahun 1914. Sudah hampir 100 tahun. Beliau lahir di Pekojan dan tinggal di Petamburan, tepatnya di depan rumah sakit Pelni Petamburan ketika itu. Ayah beliau ialah namanya Abdullah dan ibunya adalah Aminah. Abdullah dan Aminah sama seperti nama Nabi Muhammad. Habib Utsman bin Yahya diangkat sebagai mufti oleh kolonial Belanda dan dijadikan sebagai penasehat dalam pemerintahan ketika itu oleh kolonial. Habib Utsman bin Yahya hidup di daerah ataupun di kawasan kekuasaan ketika itu di bawah naungan kolonial Belanda, dan mendapatkan restu oleh kolonial untuk membuatkan fatwa, untuk membuatkan berbagai macam hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan ketika itu. Akhirnya beliau menerbitkan berbagai macam karya ilmiah. Jumlahnya kurang lebih ada 126 karya ilmiah. Saya alhamdulillah mendapatkan karya tulis itu dari berbagai macam hal, termasuk dari Leiden University ketika ke sana, ataupun dari berbagai macam kalangan yang menyimpan koleksi buku-buku klasik ketika itu. Alhamdulillah saya suka dengan hal-hal itu.
Dan saya menemukan berbagai macam karya ilmiah dari Habib Usman ketika itu banyak sekali. Ada satu karya ilmiah dari beliau yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu yang berjudul ini Bapak Ibu, An-Nasihah Al-Mardiyah fi Rad ala Wasiyatil Manamiyah. Bukunya nanti mungkin saya berikan kepada pengurus nanti untuk diperbanyak kepada jamaah sekalian semuanya. Di situ di dalam karya ilmiah ini beliau memaparkan ataupun mengungkapkan satu kejadian yang menarik, sama tadi yang seperti kita bahas tadi barusan, yaitu tentang adanya wasiat Nabi Muhammad SAW. Mungkin di zaman sekarang ini masih ada hal seperti itu, tentang wasiat Nabi, yang konon katanya ada seorang hamba Allah penjaga pintu makam Nabi yang bermimpi ketemu dengan Nabi, dan beliau mengabarkan kepada kita semua bahwasanya kiamat sudah dekat dengan berbagai macam hal yang saya tulis di situ. Wasiat Nabi ini ternyata hingga sekarang masih beredar di berbagai macam informasi yang ada. Saya 30 tahun saya menemukan hal itu, dan konon katanya setelah mendapatkan informasi itu akan terjadi kiamat sebentar lagi, katanya begitu. Akhirnya Al-Habib Usman bin Yahya ketika mendapatkan informasi hal itu, beliau tidak langsung serta-merta membagikan, memposting ketika itu dengan berbagai macam wasiat yang timbul ketika itu. Surat wasiat Nabi itu ditulis dengan dua bahasa, pertama dengan bahasa Arab dan kedua dengan bahasa Melayu. Ketika di cross check, ketika diteliti oleh Al-Habib Usman bin Abdullah bin Yahya ini, ternyata terdapat kejanggalan tentang informasi atau berita itu. Dan itu sudah saya tulis di situ bahwasanya ada berbagai macam kendala ataupun ganjalan ketika mendapatkan informasi tentang surat wasiat Nabi itu. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, di dalam ilmu hadis dijelaskan bahwasanya ketika kita mendapatkan informasi ada dua hal yang kita mesti teliti, yaitu yang pertama matan hadis itu sendiri, dan yang kedua ialah sanad dari hadis itu sendiri. Ketika Habib Usman bin Abdullah bin Yahya mendapatkan informasi tentang surat wasiat Nabi itu, beliau menemukan kejanggalan dari kedua itu. Pertama dari matan teks hadis itu, dan yang kedua ialah siapa yang menyebarkan informasi itu. Pertama dari orang yang menyebarkan informasi itu. Ketika di cross check oleh Al-Habib Usman bin Abdullah bin Yahya ini, ternyata menemukan dua nama yang konon katanya sebagai penjaga Nabi. Yang pertama namanya ialah Ahmad, yang kedua ialah namanya Abdullah. Ketika di cross check hal itu, Al-Habib Usman bertemu ataupun berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah, tempat Nabi dimakamkan di sana. Ketika sampai di sana, Habib Usman tidak menemukan nama orang yang bernama Ahmad ataupun Abdullah yang dituliskan di surat wasiat itu sebagai orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi. Gak ada nama Ahmad ataupun Abdullah yang ditulis di surat wasiat itu dengan orang yang pertama kali bermimpi dan menyebarkan hal itu. Kejanggalan. Wah, tidak ada informasi yang valid tentang orang yang pertama kali menyebarkan hal itu. Dari sini bisa kita paham bahwasanya ketika kita mendapatkan informasi, kita harus meneliti terlebih dahulu siapa orang yang menyebarkan informasi itu. Kredibilitas, integritas pasti akan diliti sehingga kita bisa mendapatkan bahwasanya informasi itu valid, berita itu benar, karena orang menyampaikan memiliki integritas, orang yang menyebarkan memiliki berbagai macam keahlian dalam hal itu. Jikalau yang menyampaikan informasi orangnya aja nggak ada, gimana kita bisa membuktikan bahwasanya informasi itu tepat?
Itu yang pertama yang dilakukan oleh Al-Habib Usman bin Abdullah bin Yahya itu. Jadi ketika kita mendapatkan informasi itu, pertama kali kita harus cross check, melihat, menganalisis siapa yang menyebarkan informasi itu. Jangan-jangan ketika menyebarkan informasi itu orangnya nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, teks dari informasi yang didapatkan itu. Al-Habib Usman bin Abdullah bin Yahya ketika mendapatkan informasi tentang adanya surat wasiat Nabi, beliau meneliti terlebih dahulu. Ternyata ketika mendapatkan teks asli itu, ternyata mendapatkan kejanggalan. Di antaranya yang pertama ialah mendapatkan teks itu ternyata bahasa Arabnya acak-acakan, tidak sesuai dengan kaidah dari bahasa Arab itu sendiri. Dari sini kita bisa mendapatkan bahwasanya tidak sesuai dengan orang Arab. Jangan-jangan wasiat Nabi itu ditulis oleh orang yang bukan Arab. Kalau ditulis oleh orang yang bukan Arab, berarti orang itu bukan sebagai penjaga dari makam Nabi. Yang pertama. Yang kedua, surat wasiat Nabi itu menggambarkan kepada kita, di situ ditulisnya bahwasannya ketika mendapatkan hal itu ada semacam komersialisasi dari sana, yaitu bahwasanya orang-orang diharuskan, diwajibkan untuk melaksanakan pergi haji. Wah, ada komersialisasi hal itu, sehingga Habib Usman bin Abdullah bin Yahya ketika mendapatkan hal itu kejanggalan yang kedua. Yang ketiga, di dalam teks wasiat Nabi itu disampaikan bahwasanya apabila ada orang yang tidak percaya dengan surat wasiat Nabi, maka dianggap sebagai orang kafir. Dari sini kita bisa dapatkan bahwasanya teks wasiat Nabi itu terdapat kejanggalan. Kekafiran ditentukan oleh orang yang percaya kepada teks dari orang entah di mana. Tidak sesuai dengan kaidah umat Islam bahwasanya kafir itu tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejanggalan itu menimbulkan bahwasanya keyakinan bagi Al-Habib Usman bin Abdullah bin Yahya membuktikan surat wasiat Nabi itu hoax alias tidak benar berita itu. Dari tiga hal itu, Al-Habib Usman bin Abdullah bin Yahya menyimpulkan bahwasanya surat wasiat Nabi itu tidak benar alias hoax yang disampaikan oleh penjaga makam Nabi yang namanya katanya Ahmad atau Abdullah, yang ternyata tidak terbukti keberadaannya. Bapak Ibu sekalian semuanya, dari kisah ini kita bisa dapatkan berbagai macam pelajaran buat kita, bahwasannya ketika kita mendapatkan informasi atau berita atau apapun bentuknya, maka terlebih dahulu kita harus menganalisis, kita harus meneliti terlebih dahulu dari dua hal itu. Yang pertama, dari teks informasi ataupun isi substansi dari berita itu, apakah sesuai dengan kaidah, apakah sesuai dengan syariat Islam yang ada, apakah sesuai dengan akal nurani kita. Bila kita mendapatkan pesan dari kawan, membaca Facebook, Instagram, ataupun Twitter semuanya, kita lihat dulu Bapak Ibu, cross check terlebih dahulu. Jangan langsung ujuk-ujuk langsung menyebarkan hal itu kepada khayalak ramai. Jangan-jangan teks ataupun berita yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang sesuai. Yang kedua, apabila kita mendapatkan informasi ataupun berita tadi,
Kita harus menganalisis terlebih dahulu sanad ataupun orang yang menyampaikan hal itu. Dari siapa dia dapatkan, siapa yang menyampaikan, bagaimana orangnya, kredibilitasnya seperti apa, integritasnya bagaimana, dilihat. Jangan mentang-mentang ada berbagai macam gelar, orangnya pakai peci mulu langsung kita bagikan. Wah, ataupun sarung mulu langsung kita bagikan, pakai gamis mulu langsung kita sebarkan kepada khayalak ramai. Kita harus lihat bagaimana kepribadian dia, bagaimana keadilan dia, bagaimana orangnya seperti apa. Jangan langsung menyebarkan hal itu. Ini berbahaya buat kita. Jangan mentang-mentang ada orang yang pakai ayat ataupun pakai hadis langsung kita percaya tanpa kita melihat apa latar belakang dari orang itu menyampaikannya. Banyak di zaman sekarang menyampaikan hal agama bukan dari agamawan, sehingga menimbulkan berbagai macam perspektif yang berbeda yang tidak sesuai dengan kaidah agama. Dari ini maka sanad ataupun orang yang menyampaikan itu tidak sesuai dengan kredibilitasnya, tidak sesuai dengan integritasnya. Bagaimana mungkin orang itu menyampaikan berita tentang kebenaran? Oke, dari organisasi seperti apa, dari kelompok mana beliau melampaikan, ataupun latar belakang organisasinya seperti apa, kita harus lihat Bapak Ibu. Hati-hati di zaman sekarang ini. Nah, dari dua ini kita bisa harus mengamalkan, mengaplikasikan, mengimplementasikan bahwasanya kita mendapatkan berita sesuai atau tidak dari dua hal itu. Pertama, dari teks informasi ataupun berita itu. Yang kedua ialah sumber orang ataupun yang menyebarkan berita itu apa dan siapa. Jikalau kedua hal ini sudah kita teliti, sudah kita lihat, sudah kita baca dengan sesuai, maka otomatis informasi yang kita dapatkan berarti informasi itu benar-benar valid sesuai dengan apa adanya. Nah, mungkin dari sini kita bisa belajar manfaatnya bahwasannya informasi ataupun berita di zaman sekarang mengandung berbagai macam hal. Kita harus hati-hati apabila mendapatkan berita ataupun informasi dari segala hal. Kita harus teliti terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita salah menyampaikan informasi. Jangan sampai kita salah menyebarkan informasi hal itu. Di grup WA biasanya kita menemukan ataupun mendapatkan bagi orang yang tidak menyebarkan ataupun bagi orang yang menyebarkan akan begini-begini gitu. Tadi sama ternyata kasus ini yang dialami oleh Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya ketika mendapatkan surat wasiat Nabi yang isinya tentang berbagai macam hal ihwal hari kiamat. Tadi disampaikan bahwasanya apabila ada orang yang tidak percaya dengan surat wasiat Nabi ini maka dianggap kafir. Ditulis saya dapat tuh surat wasiatnya, bunyinya begitu teksnya. Bagi orang yang tidak percaya dengan surat wasiat Nabi ini maka dianggap sebagai orang yang kafir. Kafir itu tidak serta-merta apabila tidak menyebarkan itu dianggap sebagai orang kafir. Wah, bahaya nih. Nggak menyebarkan akan menjadi orang kafir. Wah, bahaya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwasanya teks ataupun informasi yang kita dapatkan dari itu tidak sesuai dengan akal nurani dari manusia. Tidak menyebarkan maka tidak mendapatkan hidayah, tidak menyebarkan akan mendapatkan berbagai macam rezeki dari Allah. Bapak Ibu, rezeki dari Allah itu bukan disebabkan oleh tidak menyebarkan ataupun menyebarkan informasi. Hati-hati. Rezeki dari Allah
itu berupa berbagai macam hal bentuknya, dan itu tidak ada asar ataupun tidak ada sebab akibat yang didapatkan oleh seseorang. Sama seperti tadi ketika di grup WA menyampaikan bahwasanya bagi orang yang menyebarkan ini akan mendapatkan begini, itu tidak ada hukum sebab akibatnya. Segala perbuatan yang kita lakukan berlandaskan kepada takdir Allah, dan ini salah satu dari rukun iman, bukan disebabkan oleh sesuatu apapun. Allah yang menentukan bahwasanya kita begitu. Ketika kita mendapatkan bahwasanya tidak bisa ataupun ketika membagikan itu, maka kita lihat teksnya sesuai nggak dengan kaidah syariat Islam. Membagikan berarti mendapatkan rezeki. Rezeki itu bukan sebab dengan mendapatkan ataupun membagikan kepada itu khayalak ramai, tidak. Maka dari itu, teks ataupun berita informasi yang kita dapatkan sesuai tidak dengan syariat ataupun agama yang ada. Kalau tidak sesuai dengan syariat ataupun agama kita, maka dapat dipastikan bahwasanya informasi berita yang kita dapatkan itu tidak benar ataupun hoax bunyinya. Sesuai nggak dengan hati nurani kita? Kalau itu tidak sesuai, maka dapat dikatakan bahwasanya informasi itu tidak sesuai alias bunyinya ialah hoax. Maka tidak mengapa apabila kita tidak menyampaikan informasi kepada khayalak ramai. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang banyak tadi yang saya katakan para dai menyampaikan bunyi ayat Quran ataupun menyampaikan hadis Nabi. Bahkan mereka menyampaikan bahwasanya perkataan itu berasal dari Nabi, yang katanya pernah mimpi bertemu dengan Nabi. Ingat, hati-hati. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, berdusta, bohongin umat atas nama saya dengan sadar dan sengaja, falyatabawwa, maka hendaknya orang itu menyiapkan tempat tidurnya, maq'adahu, tempatnya, finnar, di neraka. Siapa yang berdusta atas nama Nabi, maka hendaknya orang itu menyiapkan diri untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Banyak sekarang yang mengatasnamakan Nabi, sehingga apabila orang itu mengatasnamakan Nabi ataupun berdusta atas nama Nabi, maka orang itu sudah menyiapkan tempatnya di neraka. Jadi jangan sampai kita menyampaikan hal ataupun berita berbagai macam mengatasnamakan ataupun berdusta atas nama Nabi. Oh, kata Nabi begini, kata Nabi begini. Berdusta atas nama Nabi, maka orang itu mempersiapkan dirinya untuk masuk ke neraka. Lalu dai menyampaikan itu, dai itu mempersiapkan dirinya untuk masuk ke neraka. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Ketika sang dai menyampaikan hal ini, hal itu kepada kita, lalu kita bertanya, benar gak apa yang disampaikan oleh dai itu? Bagaimana dengan status hadis itu? Wah, ini ada namanya ilmu hadis. Ilmu hadis namanya ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah itu suatu ilmu untuk memisahkan, untuk membedakan hadis itu terbagi 3. Pertama hadis sahih, kedua hadis hasan, yang ketiga ialah hadis dhaif. Jadi tidak semua hadis itu dhaif, tidak semua sahih. Hadis-hadis itu dipetakan,
dikategorisasikan dengan ilmu hadis diroyah, sehingga kita dapat tahu bahwasanya hadis itu sahih, hadis itu dhaif berdasarkan ilmu hadis diroyah. Bapak Ibu, ketika mendengar hadis, ketika mendengar bunyi ayat Al-Quran, maka kita harus cross check dengan melihat hadis itu. Hadis itu kategorinya apa ya? Sahih, hasan, atau dhaif. Di sekarang ada program digital yang kita bisa temukan di gadget kita untuk menemukan, untuk menentukan hadis itu apa kualitas dari hadis itu. Nah, ketika sang dai menyampaikan ayat Quran, menyampaikan hadis, kita lihat siapa yang menyampaikan itu, dai-nya siapa dan bagaimana tadi sanadnya. Yang kedua, teks hadis itu apa, di cross check terlebih dahulu, jangan sampai kita manggut percaya sama dia. Padahal begitu dia menyampaikan itu, yang ia sampaikan hadisnya ternyata dhaif, tidak sesuai dengan konteks yang dibahas oleh dai itu, ataupun ternyata ayat Quran yang disampaikan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Quran, sehingga dia menyampaikan hal itu terjadi kesalahpahaman kepada para jamaah ketika itu. Nah, di sini nih sebenarnya untuk meneliti hadis itu apakah kebenarannya seperti apa perlu pelajari lebih dalam lagi, sehingga kita bisa menentukan, merumuskan bahwasanya oh hadis itu hadis dhaif, oh hadis itu hadis hasan, oh hadis itu hadis sahih. Jadi ketika menyampaikan hal itu hadisnya, kita lihat cross check hadisnya apakah termasuk kategori apa, sehingga kita bisa menentukan bahwasanya oh yang dari sampaikan hadisnya begini. Memang banyak ternyata fakta di lapangan kita temukan, banyak orang-orang yang mengatasnamakan Nabi lalu mengungkapkan hadis tapi tidak sesuai hadis yang disampaikannya itu. Nah, dari sini nih kita perlu pelajari lebih dalam lagi tentang ilmu hadis diroyah itu, supaya kita dapat menentukan hadis itu kualitasnya seperti apa. Jadi kalau ini kita tidak langsung kita bisa judge bahwasanya oh hadis itu tidak benar gitu. Jadi harus ada perumusan terlebih dahulu tentang hadis itu. Begitu, Bapak. Ada lagi? Cukup? Nah, cukup. Ya. Cukup. Oke. Hah? Oh iya. Alhamdulillah kajian minggu pagi subuh ini dapat kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Bapak, Ibu semuanya dan juga bagi saya. Mudah-mudahan kita terhindar, mudah-mudahan kita dijauhi dari berita ataupun informasi yang hoax yang tidak sesuai dengan syariat agama. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termakan hoax, tidak terkena hoax apapun bentuknya dan bagaimanapun caranya. Ya, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hazimiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'aana wa la tukhayyib raja'ana wa khtim bis-salihati a'malana wa ajalana wa khtim bis-salihati a'malana wa ajalana wa khtim bis-salihati a'malana wa ajalana ya farijal ham ya kashifal ham ya malgabifin wa yarham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya karim ya jabbar ya rabbal alamin.
sallallahu baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.